Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Mahapandita Utama, Bapak Suhadi untuk closing statement. Silakan Pak Suhadi. Terima kasih. Jadi ada beberapa catatan mau Bapak. Ya, pertama memang sebetulnya agama itu untuk manusia. Ya. Bukan manusia untuk agama. Ya, jadi agama ini muncul untuk memberikan manfaat supaya manusia bisa mengatasi kesulitan hidupnya, kemudian hidupnya bahagia. Jadi agama harus untuk manusia. Tuh. Jadi agama yang harus membela kepentingan manusia. Tuh. Kemudian tadi ada hal yang sangat menarik dari Pak Kiai tentang amal, ya, istilahnya amal mahrub, ya. Tuh, jadi harus melakukan perbuatan baik. Tuh. Jadi memang semua agama, termasuk agama Buddha itu, tidak ada kebahagiaan dirimu tanpa kau membahagiakan diri orang lain. Jadi kebahagiaan dirimu itu adalah sebuah hasil daripada usaha kamu membahagiakan orang lain. Jadi ini yang sering kita itu berpikiran bahwa agama itu adalah satu satu jalan, ya, seolah-olah kita tidak usah membuat amal, ya, tapi terus kemudian agama yang akan memberikan kita kebahagiaan. Maka itu untuk kepentingan itu kita sering-sering akhirnya itu berani memberikan apa saja untuk agama. Ya. Nah, ini saya kira tentu membutuhkan sebuah maka itu beragama itu harus ada yang membimbing. Ya, maka itu saya pikir bapak-bapak yang di sini sangat beruntung punya Pak Kiai yang terus bisa membimbing tepat seperti yang diajarkan. Nah, kemudian begitu juga mengenai perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu pasti akan menghasilkan akibat baik. Kan nggak milih apa itu. Saya pernah dengar Pak Kiai cerita begini. Itu lagi lewat jembatan, bawahnya ada sungai. Ya. Kemudian ada orang anyut. Tuh. Jadi kurang Sunda mah palit gitu. Terus ini orang yang palit ini udah hampir mati, udah kekelepekan. Terus mau nggak nolong kita? Kalau kita nolong itu kan membuat kebaikan. Tapi ditanya dulu, apa agama kamu? Pak Kiai pintar. Memang menolong dia itu kan satu kebaikan. Mau agamanya apa kek, ya kan tetap itu jadi kebaikan. Tapi orang bisa seperti itu. Jadi ya orang yang menanyakan apa agama kamu itu aja tandanya orang itu belum mengerti. Belum ada yang membimbing dia dengan baik. Maka itu masih perlu ribuan jutaan kiai-kiai yang seperti Pak Kiai. Ya begitupun saya di agama Buddha, ya tentu tanggung jawab saya itu bagaimana umat itu bisa betul-betul memahami tentang hukum karma. Jadi hukum karma juga kan nggak milih, ya nggak milih siapa nih. Adil sekali hukum karma ke perempuan, ke laki, ke yang kaya, ke yang miskin, ke yang hukum agama apapun tetap hukum karma itu berjalan, ya. Jadi sekali lagi terima kasih Buya, ya, bahwa saya hari ini bisa berkesempatan ada di sini, dan tentu saya mengharapkan bahwa kegiatan semacam ini tentu bisa memberikan manfaat, ya, khususnya buat Indramayu, kemudian buat bangsaku
Indonesia, ya, apalagi sebentar lagi bangsaku mau pemilihan umum, ya, tentu diharapkan bahwa bangsa ini harusnya makin bisa bersatu, karena ke depan tentu membutuhkan usaha yang semakin besar karena kesulitan akan semakin banyak. Ya, karena teknologinya makin maju, sebetulnya kesulitan makin banyak. Nah, untuk itu agama harus betul-betul bisa memberikan satu pemahaman yang sebaik-baiknya kepada umatnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, demikian closing statement yang disampaikan oleh Mahapandita Utama Pak Suhadi. Kemudian selanjutnya closing statement disampaikan oleh Pak Tato. Silakan Pak Tato. Izin Buya, izin Mahapandita Kang Afkar. Bapak Ibu pemirsa, kajian malam ini isinya singkat sebenarnya, tetapi penjelasannya panjang. Apa itu? Islam dan Buddha sama-sama mengakui adanya Tuhan. Artinya dua agama ini sama-sama memiliki Tuhan. Mari kita bertuhan dan sekaligus beragama dengan baik. Karena orang bertuhan dan beragama dengan baik, maka niscaya akan baik untuk semuanya. Sebagaimana moto salam damai bahagia Indonesiaku. Yang kedua, untuk tokoh ini sedikit saya akan membuat senandung dari bahasa Sunda. Teu aya deui nu mika cinta iwal buya. Teu aya deui nu mika heman Pak Senjaya. Itu saja pemirsa, mohon maaf, kita teruskan Kang Afkar. Hatur nuhun kangge kawihnya Pak Tato. Untuk selanjutnya closing statement disampaikan Buya Syakur, silakan. Iya. Jadi saya dengan Pak Suhadi ini begitu ketemu, yang kita bicarakan adalah titik-titik kesamaan. Kita tidak pernah membicarakan titik perbedaan, karena yang bisa dikembangkan, bisa dikerjasamakan adalah titik kesamaan itu. Titik perbedaan nggak usah dicari, akan muncul sendiri kok. Iya, bahkan kalau perlu kita menghindar, tidak usah kita bicara titik perbedaan. Karena bagaimanapun antara satu person yang lain pasti ada titik perbedaan. Di dalam diri kita sendiri juga ada perbedaan-perbedaan. Saya nggak tahu bagaimana di ajaran Buddhanya, di dalam kajian tasawuf Islam sendiri, setiap kita punya tujuan ingin melakukan sesuatu, di dalam diri kita juga ada pihak lain yang menantangnya, yang menghalang-halanginya, atau yang menyelewenginya. Ketika saya akan bantu seseorang yang susah dengan jumlah 5 juta rupiah, ada yang muncul dalam diriku yang mengatakan, kok banyak banget sih? Pernah mendengar gak begitu dalam dirimu? Kok banyak banget? 5 juta kan 1 ton. Nyumbang-nyumbang aja, tapi yang 5 juta mah kebanyakan. Itu dalam diri kita sendiri. Setelah saya berdebat dan berantem dan saya menang, begitu uang kan saya serahkan, masih dihalangi lagi. Buya Syakur menyerahkannya jangan sekarang, nanti nunggu kalau tamunya sudah banyak. Maksudnya apa? Nah, itulah persoalannya. Jadi tidak semulus itulah, apalagi kita dengan orang lain, dalam diri kita sendiri juga sering kecolongan, sering tertipu. Nah itulah makanya nanti sebelum kita melihat realita di negeri ini, kerukunan beragama menjadi kenyataan, kita semuanya bersahabat, bersaudara. Yuk sama-sama kita bangun negeri yang kita cintai ini. Indonesia ini harganya mahal, sangat mahal. Dibayarnya dengan darah, dengan keringat, dengan nanah, dengan nyawa negeri ini dibangun. Jangan sampai menjadi bubar hanya karena bertengkar satu dengan yang lain. Yuk kita bangun persatuan kesatuan.
ya, saling mencintai, saling menyayangi. Sebelum itu menjadi realita, saya sudah melangkah membangun kerjasama. Hari ini akan terbit nanti satu karya baru. Sebelum kita membangun keharmonisan, kebersamaan, dan kesetaraan yang saya katakan tadi, kita berkarya bersama-sama, ya, saya dengan Profesor Han JP Lakahija, dan saya, beliau orang Katolik, ya, sayanya orang Islam, ya. Dengan kerja semacam ini kita memberikan contoh yang baik kepada teman-teman. Ada sesuatu yang karya kita yang kita bisa sumbangkan untuk kemanusiaan, yaitu tasawuf. Ya. Jadi ini dua ilmu digabung menjadi satu, menjadi ilmu baru. Psikologi dan tasawuf gabung menjadi satu. Itu. Dan nanti saya juga ingin dengan segala senang hati, kalau Pak Suhadi berkenan, malam Rebo yang akan datang itu di penghujung pertapaan kita, karena Siddhartha Gautama juga diawali dengan meninggalkan kerajaan, masuk hutan dan bertapa untuk mendapatkan pencerahan. Dan kita ini Pondok Dampingan satu-satunya yang punya tradisi bertapa secara rutin setiap tahun. Kalau berkenan, mangga nanti malam Rebo kita bersama-sama melihat, loh beginilah orang pertama itu sambil berpuasa, makan seadanya di hutan di sana, ya. Nanti bisa kita membuat satu karya ilmiah bersama, filosofis pertapaan. Karena ini pertama bisa menghilangkan depresi, menghilangkan suatu ketegangan pikiran, ya kan, kesedihan, semuanya akan hilang semuanya itu. Back to nature, dengan alam semesta kita kembali lagi. Jadi sebelum kita berbicara tentang perdamaian, persatuan, saling mencintai, yuk kita melangkah saja sejak awal. Kita nggak usah menunggu, sejak awal kita melangkah, buktikan bahwa kita saling menghormati berdasarkan kemanusiaan. Agama saya mengatakan seperti itu, bahwa firman Tuhan ini mengatakan, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila manusia itu bentuknya sudah sempurna, sudah kelihatan gambar matanya, telinganya, hidungnya, tangannya, dan sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, ditiupkan ke dalamnya dari rohku, nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semua. Makanya bukan menyembah, maksud itu menghormatinya. Jadi Allah memerintahkan kita harus menghormati manusia sejak dalam perut ibu. Ketika sudah ditiupkan roh Tuhan di situ, kita harus menghormatinya. Sebelum embrio itu beragama, sebelum berwarga negara, sebelum melahirkan dunia, kita harus menghormatinya. Jadi penghormatan kita kepada manusia didasarkan kepada murni kemanusiaan, jangan dikaitkan dengan warna kulitnya, dengan rasnya, dengan mata yang sipitnya. Nggak ada hubungan dengan warna kulitnya, dengan agamanya, dengan warga negaranya. Apapun semuanya kita hormati manusia sebagai manusia. Kemudian penghormatan ini membangun kerukunan kita hidup berwarga negara ini. Saya memilih kesetaraan daripada toleransi. Karena toleransi itu hasil bargaining, tawar menawar, tukar tambah antara mayoritas dan minoritas, hanya menyembunyikan kebencian, hanya dipakai alat untuk menindas minoritas. Maka saya menuntut bukan toleransi, tapi kesetaraan. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.